Selamat tahun baru 2022. Waktu berjalan begitu cepat. Kita telah berjalan selama 365 hari. Ribuan bahkan puluhan ribu jam telah kita lewati. Dan kita telah memasuki hari pertama di tahun 2022. Selama tahun 21, tahun yang lalu, kita melihat banyak hal telah terjadi. Tetapi saya percaya Tuhan setia di dalam kehidupan kita. Banyak rahasia Tuhan dibukakan dari setiap peristiwa yang kita alami sepanjang tahun 21. Ada hal yang kita mengerti, tapi ada hal yang masih tetap menyimpan misteri. Tetapi saya percaya, jikalau kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, tahun 22 pun akan menjadi tahun yang akan kita kenang berjalan bersama dengan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan pesan awal tahun bagi saudara-saudari dan kita semua pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala, bersyukur kepada Tuhan, mengingat kembali akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, yang begitu sempurna di dalam hidup kami yang penuh dengan ketidaksempurnaan ini. Kalau kami boleh melangkah kembali lagi ke dalam tahun yang baru ini, kami percaya bahwa itu adalah kesetiaan Engkau. Dan kami mau berdoa Tuhan, agar Engkau membentuk kembali hati kami, merenovasi, merestorasi, merehabilitasi Tuhan segala sesuatu yang ada dalam diri kami. Sehingga kami boleh semakin mirip dengan Engkau. Firman yang akan kami dengarkan, yang akan menjadi pesan tahun baru buat kami semua di sini Tuhan. Biarlah itu menguatkan kami, menginspirasi dan memotivasi kami. Sehingga kami semakin semangat hidup menjadi seorang pengikut Engkau yang sejati. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami semua dapat kekuatan daripadanya. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Secara jemaat seluruh Indonesia, tema besar kita adalah higher atau lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Saya percaya bukan kesombongan, amin. Saya percaya bukan ketidakpedulian. Higher berbicara tentang sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang jauh lebih hebat. Dan saya melihat ini adalah mungkin pengharapan kita akan lebih tinggi di dalam Tuhan. Kasih kita semakin berlimpah bagi orang lain. Tetapi juga iman kita akan semakin bertumbuh dan bertambah. Tetapi khusus untuk Tangerang sendiri, kita berdoa sesama semua pelayan dan kita menetapkan bahwa kita ingin bersama-sama apa yang kita mau tinggikan, apa yang kita mau tumbuhkan, apa yang kita mau buat higher di dalam kehidupan kita adalah kita ingin bertambah dan bertumbuh di dalam kepedulian akan orang lain. Saya ingin kita membaca firman Tuhan di Roma pasal yang ke-15, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, kita, saudara dan saya, yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Mengapa kita melakukan ini? Ayat 3 katakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Kita akan lanjutkan di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima saudara dan saya, kita semua untuk kemuliaan
Allah. Ini adalah tema yang saya merasa akan sangat berbeda dengan tahun yang lalu. Saya berharap saudara dan saya, kita semua sebagai satu jemaat di Tangerang belajar dari tahun 2021. Kita menghadapi banyak hal. Di sana ada berita duka, kesedihan, ada musibah, ada peristiwa yang menyedihkan, ada kehilangan, bahkan ada banyak kemarahan, kepahitan, mungkin ketidakpercayaan. Bahkan orang meragukan keberadaan Tuhan karena peristiwa-peristiwa yang ada. Banyak orang salah paham, punya perspektif yang salah akan Tuhan. Karena keadaan diri, situasi lingkungan kita berbeda dari apa yang kita harapkan. Firman Tuhan sepertinya diuji ke level yang jauh lebih dalam lagi. Di mana firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya kepada aku, engkau akan aman. Tetapi kita berada di dalam kondisi atau zona tidak aman sepanjang 21. Sehingga orang mulai bertanya-tanya, benarkah Tuhan itu eksis? Benarkah Tuhan itu ada? Orang-orang yang mulai mempertanyakan Tuhan adalah orang-orang yang mulai kehilangan perspektif yang benar sebenarnya akan siapa Tuhan itu sesungguhnya. Dan akar daripada semua ini saya percaya adalah iblis berusaha mengubah hal-hal yang benar seolah-olah itu menjadi tidak benar. Hal-hal yang bahkan tidak benar menjadi sesuatu hal yang baik. Kita menjadi pragmatis, kita menjadi realistis. Kita akhirnya mulai kehilangan iman, kita mulai kehilangan pengharapan. Dan akhirnya kita juga mulai kehilangan kasih. Kasih akan Allah dan kasih akan sesama. Kita mulai melihat bahwa mengutamakan saudara-saudara seiman tidak lebih penting daripada mengasihi teman-teman kita yang kita anggap sebagai orang yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita melihat saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang telah ditebus oleh kasih Kristus tidak lebih penting daripada orang yang bahkan tidak mencintai Tuhan. Inilah fakta yang terjadi. Akibat-akibat hubungan dengan Tuhan, pemahaman akan Tuhan mulai tergerus dari waktu ke waktu. Di 1 Yohanes, Rasul Yohanes pernah berkata, jikalau seorang berkata aku mencintai Tuhan tetapi membenci sesamanya, dia adalah seorang pendusta. Karena bagaimana ia berkata dia mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi membenci saudaranya yang tidak kelihatan. Jikalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak peduli dengan saudara kita yang telah ditebus oleh Tuhan, maka sesungguhnya kita kehilangan perspektif yang benar akan Tuhan lewat saudara-saudara kita. Oleh karena itu, tema higher sepanjang tahun 22 ini, kita akan persempit, kita akan fokuskan kepada hal yang jauh lebih praktis, hal yang jauh lebih konkret. Kita akan membangun kepedulian akan orang lain. Kita akan membangun kepedulian kepada sesama kita. Kita akan membangun kasih yang jauh lebih lagi untuk saudara-saudara kita. Mungkin kita akan berpikir, waduh, saya berarti kerjaannya akan lebih banyak lagi. Tidak. Sebenarnya, inilah masa di tahun ini. Masa di mana kita akan mengenal Tuhan dengan cara yang jauh lebih konkret. Kita yang kuat, dia katakan, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Apa yang Tuhan mau tunjukkan lewat pandemi COVID selama 2 tahun? Sebenarnya Tuhan mau memberitahukan kepada kita dari apa yang saya lihat. Supaya kita belajar untuk tidak mencari kesenangan kita sendiri. Keinginan kita, nafsu kita. Tetapi Tuhan mau membuat semuanya ini menjadi nol. Membuat rencana-rencana orang dinolkan. Membuat pemikiran-pemikiran orang kembali di-refresh. Supaya memaknai apa artinya kesenangan itu sendiri. Ketika kita mencoba mencari kesenangan kita, ternyata kesenangan itu sendiri tidak ada akhirnya. Kesenangan itu sendiri memberikan begitu banyak pengorbanan untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Tetapi yang luar biasa, Tuhan telah membuka satu rahasia kesenangan yang jauh lebih mulia. Yaitu ketika kita peduli akan kesenangan orang lain. Kita akan melihat
bahwa kasih Kristus yang sempurna terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah agenda-agenda yang akan kita lakukan sepanjang tahun 22? Saya berdoa kepada Tuhan, saya mohon hikmat pada Tuhan, supaya Tuhan memberi jemaat ini, yang Dia kasihi ini, pengertian yang jauh lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan. Roma 15 ini menginspirasi saya dan saudara-saudari yang lain, untuk kita mengubah beberapa agenda di dalam kehidupan kita. Agenda pertama yang saya rasakan untuk kita ubah adalah agenda gereja kita. Gereja kita adalah gereja yang orang katakan, wah gereja GKD Tangerang, mereka banyak event. Which is itu bukan salah, bukan satu hal yang berdosa. Tetapi kita akan mengubah agenda gereja kita dari gereja yang berbasiskan kepada event atau berorientasi kepada event, kepada gereja yang berorientasi kepada orang. Dari event oriented kepada people oriented. Kita akan banyak membicarakan orang, bukan menggosipkan orang. Kita akan berpikir tentang orang-orang, bukan menjelekkan orang-orang. Agenda gereja kita bukan lagi fokus kepada apa event kita di bulan Maret, apa event kita di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember. Kita tidak berbicara banyak tentang event apa yang kita akan lakukan, tetapi siapa yang akan kita bantu, siapa yang akan kita tolong, siapa yang kita akan pedulikan. Bagaimana kita membantu, bagaimana kita menolong, bagaimana kita mengangkat seseorang dari satu kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Hal yang kedua yang akan kita lakukan juga adalah agenda pembimbingan kita. Dari pembimbingan yang berfokus kepada jadwal, kepada pembimbingan yang berfokus kepada hati. Jadwal pembimbingan. Saya melihat ada banyak grup WA. Membicarakan tentang kapan kita ketemu, kapan kita melakukan pembimbingan, kapan kita PDA, kapan kita ada PDG. Sesudah selesai PDA PDG, kemudian kita berdoa, apakah hati kita juga diubahkan? Saya melihat bahwa pertemuan-pertemuan yang berfokus kepada jadwal tidaklah membuat kita semakin peduli akan orang lain. Tetapi pertemuan-pertemuan yang berfokus kepada hati akan membuat hati kita tersambung satu sama lain. Apalagi yang kita akan ubahkan? Kita akan mengubah agenda Bible study. Dari fokus memuridkan yaitu personal Bible study, kepada pemuridan yang mendemonstrasikan kasih Allah yang abadi. Saya mengajar banyak orang Alkitab dan saya mendengarkan orang-orang sharing. Saya ada studi di sana, saya ada studi di situ. Saya sedang mengajar orang Alkitab di sini, saya orang mengajar Alkitab di sana. Sehingga konsep memuridkan itu hanya fokus kepada mengajar orang Alkitab tentang dasar utama. Sesudah selesai pelajaran, selesai jugalah pemuridan. Menurut saya bukan seperti itu maksud sebenarnya daripada pemuridan. Kalau kita melihat konsep pemuridan menurut Alkitab, Yesus memuridkan orang-orang yang ikut kepada Dia. Dia katakan, "Come follow me, I will make you fishers of men." Yesus mengajak orang-orang melihat hidup Yesus, di mana Yesus akan mendemonstrasikan kasih Allah yang abadi. Kasih Allah yang sempurna lewat perkataannya, lewat perbuatannya, lewat tingkah lakunya dan juga sikap-sikapnya. Bagaimana sikap kita ketika kita mengajar orang Alkitab? Bagaimana kita memfollow up orang-orang? Bagaimana kita menunjukkan dan meneladankan tentang sikap Kristus kepada mereka? Inilah arti pemuridan. Pemuridan bukan hanya sekedar menyelesaikan pelajaran Alkitab kepada orang lain, tetapi juga memberikan satu teladan di dalam pengajaran itu sendiri. Ketika kita mengajarkan orang tentang mencari Tuhan dengan segenap hati, apakah kita juga di dalam proses mencari Tuhan dengan segenap hati? Ketika kita mengajarkan orang tentang bagaimana firman Tuhan itu hidup, kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, apakah kita semakin semangat di dalam menerapkan itu dalam kehidupan kita? Kemudian kita bercerita bagaimana itu terjadi di dalam hidup kita, sehingga orang terbuka matanya. Ketika kita mengajarkan pemuridan, apakah kita juga menjadi orang yang telah menjalankan itu?
Ketika kita mengajarkan tentang dosa, apakah dosa suatu hal yang serius dalam kehidupan kita atau itu serius di dalam pelajaran tentang dosa? Ketika kita mengajarkan kasih Kristus dan pertobatan, apakah kita betul-betul sungguh-sungguh setiap hari melakukan pertobatan kita? Dan kita datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Dan kemudian kita melihat dan memberikan kesaksian bahwa inilah kasih itu, Tuhan telah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita. Dan kita terus melanjutkan itu kepada orang lain. Sehingga orang berkata, saya suka kamu bukan karena kamunya hebat, tapi saya melihat Kristus ada lewat diri kamu. Ini yang kita akan jalankan, bahwa kita mau peduli akan orang lain. Kita mau melihat hidup orang berubah. Kita ingin memenangkan hati seseorang dengan kasih Kristus, sehingga jiwanya juga bisa dimenangkan untuk Kristus. Hal yang keempat yang akan kita lakukan adalah agenda-agenda pertemuan kita. Baik itu training, leaders meeting, ataupun pertemuan-pertemuan yang lain. Ada Bible Talk Leaders Meeting, ada mungkin School of Ministry, ada mungkin nanti bodybuilders, atau hal-hal yang lain yang sifatnya adalah meeting-meeting yang ada, pertemuan-pertemuan yang ada. Kita ingin berpindah dari hanya sekedar mengajarkan skill atau pengetahuan kepada empati dan juga pengorbanan yang nyata kepada orang lain. Kita ingin mendengarkan kesaksian-kesaksian di dalam pertemuan-pertemuan, bukan hanya sekedar inspirasi saja, tetapi juga kita mau belajar tentang perjalanan hidup orang-orang ketika mereka mempraktekkan apa yang mereka temui, apa yang mereka punya, kemudian mereka mempraktekkan dan menemukan hal-hal yang berbeda dari apa yang mungkin mereka dengarkan secara teori sebelumnya. Kita ingin melihat pertemuan-pertemuan kita akan menjadi pertemuan-pertemuan yang sangat praktis. Orang-orang diajar untuk bisa berempati kepada satu sama lain. Saudara-saudari, Tuhan sangat menginginkan kita peduli akan orang lain. Kita akan terus menumbuhkan pertemuan-pertemuan kita. Tapi bukan hanya supaya jadwal pertemuan atau event atau hal-hal yang lain yang akan kita kembangkan. Tetapi lebih daripada itu, apakah orang-orang semakin diberdayakan. Dan yang terakhir, agenda pertemuan PDA atau ibadah kita. Dari membawa teman untuk datang ke pertemuan PDA dan apa makanannya, apa jenis makanannya, apakah snack atau makan berat atau makan nasi kucing atau hal-hal yang lain. Menurut saya itu tidak lebih penting daripada pertemuan diskusi Alkitab adalah untuk membawa pengertian kasih yang lebih nyata kepada satu sama lain dan juga kepedulian akan orang lain. Saya berharap PDA kita adalah ketika ada teman kita yang datang atau saudara yang datang, kita menyambut dengan kasih yang begitu nyata dan peduli kepada mereka, menyapa mereka. Saya tidak tahu akan berapa lama lagi pertemuan online, saudara-saudari. Saya berharap pertemuan online ini bukan hanya pertemuan menaruh nama di layar, tetapi juga menunjukkan kasih lewat sapaan kita, doa kita, chat kita di dalam chat room. Dan kita japri mereka. Kontak mereka secara pribadi. Mungkin kita katakan, bro, saya berdoa untuk kamu, apa pergumulan kamu. Mungkin kita tidak berbicara ramai secara verbal di dalam grup chat mungkin atau di grup Zoom atau yang lain-lain. Tapi kita bisa share pergumulan apa yang kita telah lewati. Bagaimana Tuhan bekerja di sana. Dan teman-teman yang datang juga yang kita sapa, orang-orang juga mulai terbuka tentang siapa mereka karena kita mulai membuka diri kepada mereka. Sehingga terjadi sebuah hubungan yang nyata, kepedulian kepada orang lain akan semakin nyata. Dan orang bisa melihat bahwa kita bukan hanya memperhatikan kesenangan kita sendiri, tetapi kita mulai mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Di masa-masa ini ada dua ekstrim di dalam pola berpikir manusia. Satu, yang sangat tidak peduli akan pikirannya sendiri, yang mulai cuek dan mulai berpikir kisera-sera. Wherever will be, will be. Apa yang mau terjadi ya udah silakan terjadi. Saya udah nggak bisa mikir lagi. Dan orang menjadi sangat pragmatis. Tetapi ada ekstrim yang kedua. Mereka menjadi overthinking. Mereka berpikir melampaui dari apa yang bahkan Tuhan pikirkan buat mereka. Mereka menilai orang sangat berbeda. Mereka menjadi mudah negatif, mudah frustrasi, mudah kecewa dengan orang lain. Bahkan mudah menyalahkan akan orang lain.
Kefrustrasian di satu sisi, kemudian kecuekan di sisi yang lain akan menjadi dua ekstrim di dalam pola berpikir manusia hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Ketika kita mencermati kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan ini, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya murid-murid Yesus? Hanya ada satu. Firman Tuhan berkata di kitab Yohanes, jikalau kamu mengasihi satu akan yang lain, maka kamu benar-benar adalah muridku. Dari manakah orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus? Dari cara kita mengasihi satu sama lain. Mengubah cara berpikir adalah salah satu kunci untuk higher dan higher dan higher. Banyak orang berkata, saya ingin konsisten di dalam apa yang saya lakukan. Menurut saya itu hal yang benar jikalau konsistensi kita membawa banyak manfaat di dalam kehidupan. Tetapi ingatlah saudara-saudari, hal-hal yang kita lakukan dengan konsisten, yang tidak memberikan manfaat, yang membuat kita balas semakin berada di dalam dua ekstrim ini. Saya berharap tahun ini mari kita berhenti dan mulai membangun pola berpikir yang firman Tuhan ajarkan. Tuhan ingin kita tidak mencari kesenangan kita sendiri. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang hedonis. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang self-centered. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang narsistik, yang mencintai diri sendiri, yang akhirnya menjadi hamba uang. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi orang yang selfless. Sama seperti Kristus dikatakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau, yang mencerca Allah telah mengenai Yesus. Mungkin kita akan dikecewakan. Mungkin kita akan merasa sendirian. Mungkin kita akan merasa dizolimi oleh orang lain ketika kita menunjukkan kasih itu. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah tidur. Tuhan akan melihat semua perbuatan kasih yang kita lakukan dengan tulus untuk saudara-saudara kita. Yang mungkin hari ini sedang berada di persimpangan jalan. Yang hari ini mungkin sedang digoda oleh dunia. Mungkin hari ini sedang berpikir bahwa dunia begitu indah. Bahkan lebih indah daripada yang ditawarkan oleh Tuhan dan gerejanya kepada saudara-saudari. Mungkin hari ini orang dibutakan oleh ilah pada zaman ini. Meskipun selama 2 tahun telah melihat kekuasaan Tuhan lewat pandemi ini, mereka bahkan semakin buta. Inilah saatnya saudara-saudari. Kasih akan bisa membuka segala ruang yang ditutup oleh iblis. Karena hanya dengan kasihlah iblis akan keluar dan lari terbirit-birit. Karena kasih Kristus yang sempurna mengalahkan segala kebohongan, segala dusta yang dibangun oleh iblis. Saudara-saudari yang terkasih, tahun ini adalah tahun higher. Tetapi untuk jemaat di Tangerang, kita akan membuat tahun ini menjadi tahun kepedulian. Care for others. Love others. Pray for others. Go extra mile for others. Dan lebih daripada itu, kita akan berbahagia melakukan itu. Mengapa? Karena kita telah mendapatkan kasih yang sempurna lebih dahulu dari Kristus. Ingatlah ini, semua yang kita lakukan kepada orang, Alkitab berkata, engkau telah melakukan itu untuk aku. Dan kepedulian kita yang terakhir, kita akan mengubah. Agenda kita hanya sekedar memberikan persembahan di hari Minggu kepada tindakan yang langsung kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Pelayanan Hope, pelayanan orang-orang miskin akan menyentuh langsung kepada orang-orang. Saya berharap tahun ini akan menjadi tahun yang menunjukkan kepedulian. Ketika kita mengajar orang firman Tuhan, orang akan bisa merasakan kasih. Ketika kita membantu seseorang, orang akan bisa melihat kasih. Dan mereka akan terpana. Dan bertanya, dari mana kasih yang kamu punya? Dan dengan leluasa kita akan bercerita. Semua ini terjadi karena Kristus yang kaya dengan rahmat, yang meneladani sesuatu kehidupan yang saya lihat di dalam hidup saya dan saya ikuti. Dan saya senang bisa berbagi dengan Anda. Saya senang bisa menolong kamu. Saya senang bisa melakukan ini untuk kamu. Semoga tahun baru ini menjadi tahun yang penuh dengan sukacita. Tahun yang memberikan pengharapan. Tahun yang akan membuat kita semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin berkeyakinan. Karena kita tahu bahwa Allah kita akan menggoncangkan dunia ini
Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan tetap terhadap goncangan-goncangan yang ada. Mereka tidak akan runtuh, tetapi semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin diberkati oleh Tuhan untuk menyuarakan kasih Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, atas nama Jemaat Gereja Kristus di Indonesia, saya mengucapkan selamat tahun baru untuk saudara dan saudari. Semua orang yang mengasihi Tuhan, mari kita bergandengan tangan untuk bisa melewati tahun ini dengan kepedulian yang besar dan semakin sungguh-sungguh melakukannya karena kita mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang sempurna. Sekali lagi kami Tuhan mengangkat semangat kami, diri kami Tuhan, untuk melayani Engkau lagi Tuhan. Jikalau Engkau telah memberikan, melewatkan kami Tuhan 1 tahun lagi Tuhan, kepada tahun yang baru ini, itu bermakna Engkau betul-betul setia di dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk memaknai ini dengan benar, karena kami ingin Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi murid-Mu, dan lebih daripada itu menjadi kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sertai setiap kami. Bagi kami yang sakit Kau sembuhkan. Bagi kami yang masih belum jelas Engkau perjelas Tuhan. Bagi kami yang kekurangan hikmat, biarlah kami boleh meminta kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Tetapi kami mantap menjalani tahun ini. Dan percaya bahwa kami akan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.